Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kania Febrianti dengan NIM 124144153 dari kelas Alpro RA. Di sini aku bakalan bikin video tentang program rekursif sederhana dalam program rekursi sederhana dalam bahasa C++. Jadi di baris pertama kita punya include IOStream. Include IOStream ini tuh untuk pustaka library-nya. Jadi untuk bisa see in dan see out-nya gitu. Terus untuk using namespace std itu kita pakai biar pas see in dan see out-nya tuh nggak perlu capek-capek untuk pakai std see out, std see in di setiap barisnya gitu. Jadi terus kita masuk ke fungsi definisi untuk fungsi in f sama dalam kurung in n. Ini nih artinya aku bikin fungsi bernama f yang nerima satu parameter bertipe integer yang bisa mengembalikan nilai berupa integer juga gitu. Terus di bagian 5 di baris 5 sampai 8 ini tuh adalah kan di dalam fungsi si f ini kan. Aku tuh mulai ngecek base case-nya. Jadi kayak jika n sama dengan 3 atau 2 atau 1 itu tuh akan mengembalikan nilai return satunya ini. Jadi nggak perlu rekursi lagi tapi langsung balikin nilai satunya gitu. Terus di baris ke-9 aku tuh pakai eh, nilai kalau misalkan nilainya lebih besar dari 3, maka kita tuh akan pakai program rekursi yang menghitung kayak fn-1, fn-2, fn-3. Artinya untuk mendapatkan nilai fn itu kita perlu menambahkan hasil dari 3 fungsi rekursif yang masing-masing lebih kecil dari 1, 2, dan 3 atau n. Dan 3 dari n gitu. Terus nah ini kita langsung masuk ke fungsi mainnya. Terus di baris ke-13 ini, aku mendeklarasikan sebuah variabel n bertipe integer untuk menyimpan input dari user. Gitu. Terus baris ke-14 ini kan aku pakai cout masukkan ini n ke layar. Jadi nanti pas di klik sama user itu tuh bakalan muncul di awal. Jadi kayak langsung muncul di awal nyetak kalimat masukkan n ke layar. Jadi kayak usernya tuh bisa masukin n-nya ke layar gitu. Terus asin n itu biar si programnya ini tuh bisa nyimpen nilai n dari inputan usernya tadi gitu. Terus di out f ini itu baris ke-16 kan, program ini akan menampilkan hasil dari fungsi fn ke layar gitu. Jadi program akan mencetak teks fn, hasilnya di mana hasilnya adalah nilai yang dikembalikan fungsi rekursif. Nah, terus return 0 ini sebagai penanda kalau program itu bisa selesai dengan sukses gitu, berakhir dengan sukses. Terus biar lebih gampang aku akan kasih visualisasinya juga. Nih, itu ada pohon visualisasi untuk rekursif. Untuk contohnya aku pakai n sama dengan 8 ya. Terus supaya lebih paham juga, aku akan jelasin kalau ini tuh saat kita memanggil F8, program itu akan membutuhkan hasil dari F7, F6, F5, dan seterusnya kan. Untuk menghitung F7, program akan minta panggilan lagi dari F6, F5, F5, F4 gitu. Proses ini tuh akan terus berulang-ulang sampai mencapai base case yaitu saat n sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat dari pohon ini, kita juga bisa lihat banyak perhitungan yang berulang seperti F6 yang muncul berapa kali kan. Terus ini menyebabkan program melakukan banyak operasi yang sama berulang-ulang gitu. Karena itu, kalau program ini ingin lebih efisien, seharusnya kita bisa pakai teknik seperti memorization atau dynamic programming. Supaya nilai yang sudah dihitung bisa disimpan dan tidak dihitung lagi gitu. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya tentang program rekursi ini dari sisi kode per baris ataupun sisi visualisasi pohonnya. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.